Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, sejarah perjuangan Sultan Hamengkubuwono II. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Wilayah hutan Yogyakarta terletak di Monconegoro Wetan, yaitu daerah Madiun sampai ke Mojokerto. Dulu bernama Japan. Wilayah ini diperintah oleh menantu Sultan Hamengkubuwono II yang sekaligus menjadi panglima pasukan Kesultanan Yogyakarta, Raden Ronggo Prawirodirjo. Ketika Ronggo mendengar tuntutan Dendles, ia mengusulkan kepada Sultan Hamengkubuwono II agar menolak tuntutan itu. Ronggo siap menjamin keselamatan Sultan dan Kesultanan apabila Dendles marah terhadap penolakan tersebut. Ronggo yang dianggap sering mengganggu penduduk di Delangu, perbatasan Keraton Surakarta dan Yogyakarta, dianggap sebagai pemberontak oleh Dendles. Oleh karena itu, ia mendesak Sultan untuk segera menyerahkan Ronggo kepada Dendles pada bulan November 1810. Ronggo yang merasa memperoleh dukungan dari Keraton Yogyakarta, khususnya dari kalangan kerabat keraton, Pangeran Notokusumo, Tumenggung Notodiningrat, dan Tumenggung Sumodiningrat, menolak menyerahkan diri. Akibat tekanan yang terus-menerus, akhirnya Hamengkubuwono II bersedia memenuhi tuntutan Dendles untuk mengirim Ronggo, Notokusumo, dan Notodiningrat ke Batavia. Di tengah perjalanan, Ronggo memisahkan diri dengan rombongan untuk kembali memberontak. Ronggo kembali ke Madiun dengan membakar desa-desa wilayah Kesunanan Surakarta. Ketika pada akhir November 1810, Dendles mendengar berita kembalinya Ronggo ke Madiun, ia memerintahkan agar pasukan gabungan dibentuk di bawah Letnan Paulus dengan tujuan menangkap Ronggo hidup atau mati. Melalui Peter Engelhart atau Minister Yogyakarta, Dendles mendesak Sultan Hamengkubuwono II agar ikut mengirim pasukan. Sultan Hamengkubuwono II kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Purwodipuro. Pasukan dari Yogyakarta mulai berangkat ke Madiun pada awal Desember 1810. Pasukan gabungan Belanda, Kesultanan, Kesunanan, dan Legiun Perang Wodanan ini berhasil merebut pusat pertahanan Ronggo di Maospati pada tanggal 5 Desember 1810. Ronggo yang terdesak mundur bersama sisa pasukannya melarikan diri ke Kartosono. Setelah dilakukan pengapungan oleh Letnan Paulus, akhirnya Ronggo berhasil ditembak mati pada tanggal 19 Desember 1810. Jenazahnya dibawa ke Yogyakarta. Atas perintah Dendles, jenazah Ronggo dipamerkan di alun-alun Yogyakarta sebagai peringatan bagi setiap orang yang menentang perintahnya. Setelah Ronggo terbunuh, Dendles melihat bahwa pemerintahan kolonial telah mengalami kerugian yang besar akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Ronggo, dan curiga keterlibatan Sultan Hamengkubuwono II dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu, Dendles memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta dengan membawa 3.300 tentara. Pasukan jumlah itu dibawa oleh Dendles untuk memaksa Sultan agar bersedia melakukan perubahan di keraton, sekaligus menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dan mengangkat putranya menjadi sultan. Berita kekalahan Ronggo baru diterima oleh Sultan sekitar tanggal 26 Desember 1810. Kematian Ronggo dilaporkan kepada Gubernur Jenderal yang saat itu sudah sampai di Gemloko, yang jaraknya beberapa kilometer dari Yogyakarta. Dari Gemloko, Dendles membalas surat Hamengkubuwono II yang intinya, Sultan tidak perlu merasa takut karena ia hanya membawa 3.200 tentara yang digunakan untuk melindungi Sultan dari musuh-musuhnya. Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa 15 hingga 16.000 tentara telah disiapkan untuk menuju ke Yogyakarta. Pada tanggal 28 Desember, Sultan membalas surat Dendles yang intinya
Sultan bersedia menjalankan nasihat persahabatan Daendels. Setelah sampai di Yogyakarta, Daendels mengadakan pembicaraan dengan para pangeran keraton Yogyakarta yang intinya meminta dukungan untuk menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dari tahtanya dan menggantikannya dengan putra mahkota, yaitu Raden Mas Surojo. Pada tanggal 31 Desember 1810, Sultan Hamengkubuwono II turun tahta. Ia tetap diizinkan tetap tinggal di Keraton Yogyakarta. Putra mahkota diharuskan untuk menandatangani beberapa perjanjian dan kontrak politik baru. Dalam kontrak itu disebutkan bahwa penguasa penyambutan minister, membayar biaya pengiriman pasukan, menyerahkan hak monopoli kayu, dan pertukaran beberapa daerah Kesultanan Tumenggung Notodiningrat diserahkan kepadanya. Kedua orang ini kemudian dibawa oleh Daendels sebagai tawanan perang dan dimaksudkan akan dihukum mati. Untuk sementara keduanya ditawan di Cirebon di bawah pengawasan Residen Waterloo. Perjanjian baru yang dibuat pada bulan Januari 1811 ini tidak sempat dilaksanakan. Mengingat pada bulan Mei 1811, Daendels digantikan oleh Jan Willem Jansen. Jansen memusatkan perhatian pada pertahanan Jawa dari serangan Inggris. Meskipun dibantu oleh pasukan dari Raja-Raja Jawa, pertahanan Jansen tidak mampu menghadapi serbuan Inggris yang mendaratkan pasukannya pada tanggal 4 Agustus 1811. Setelah bertahan sekitar 1,5 bulan, Jansen menyerah pada tanggal 18 September 1811 di Tuntang. Sejak itu, Jawa berada di bawah penguasaan kolonial Inggris, dengan Thomas Stanford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Pergantian rezim kolonial yang berlangsung cepat ini diketahui oleh Sultan Hamengkubuwono II, yang juga disebut Sultan Sepuh, yang masih tinggal di Keraton Yogyakarta, dengan dukungan menantunya yang lain, Tumenggung Sumodiningrat, Panglima pasukan keraton. Sultan Sepuh mengambil alih kembali tahtanya dan menurunkan status putra mahkota menjadi pangeran kembali yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Langkah berikutnya setelah ini adalah menyingkirkan orang-orang yang dianggap membahayakan kedudukannya. Patih Danurjo II, yang juga menantunya, diperintahkan untuk dibunuh karena dianggap menjadi kaki tangan Daendels di dalam keraton. Begitu juga Minister Engelhard akan dibunuhnya melalui cara diracun. Tetapi Engelhard yang menyadari situasi ini telah melarikan diri ke Kedu dan lolos dari usaha pembunuhan. Pada awal Oktober 1811, utusan Raffles, Mayor Robinson tiba di Keraton Yogyakarta. Dalam pertemuan dengan Sultan Hamengkubuwono II, Robinson menyatakan bahwa kondisi lama tetap berlaku. Ini berarti semua perjanjian yang telah dibuat dengan Daendels tetap dipertahankan. Sultan Hamengkubuwono II mengajukan tuntutan kepada Robinson agar dirinya diakui sebagai Raja Yogyakarta dan wilayah yang telah dirampas oleh Daendels dikembalikan kepadanya. Robinson telah menerima tuntutan pengakuan sebagai raja, tetapi tidak berhak memutuskan pengembalian wilayah itu dan harus menunggu kedatangan Raffles. Ini merupakan awal kekecewaan Sultan Hamengkubuwono II terhadap pemerintah Inggris. Raffles yang tiba di Yogyakarta pada awal Januari 1812 bersama Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat yang telah dibebaskan oleh tentara Inggris untuk bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono II di rumah Residen Yogyakarta, John Crowford. Dalam pertemuan pertama ini terjadi insiden kecil ketika tempat duduk Raffles di Keraton Yogya dibuat lebih rendah daripada Sultan Hamengkubuwono II. Setelah insiden berhasil diatasi, Raffles menjelaskan bahwa Sultan Hamengkubuwono II tetap berkuasa di Yogyakarta, tetapi wilayah dan hak monopoli yang telah diserahkan kepada rezim kolonial sebelumnya, seperti pemborongan pajak pantai, kayu dan hutan, tidak bisa dikembalikan kepada Sultan Hamengkubuwono II. Sebaliknya,
Raffles meminta agar Sultan Hamengkubuwono II tetap menjaga keselamatan putra mahkota, Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat. Hamengkubuwono II tidak puas dengan hasil pertemuannya dengan Raffles. Bahkan Sultan Hamengkubuwono II semakin kecewa terhadap pemerintah Inggris. Hal ini diketahui oleh Sunan Pakubuwono IV yang juga mengharapkan kembalinya wilayah kesunanan akibat rampasan oleh Daendels. Secara diam-diam, Sunan Pakubuwono IV mengutus Tumenggung Ronowijoyo untuk menghadap Sultan Hamengkubuwono II dengan membawa surat. Dalam surat itu, Sunan Pakubuwono IV mengusulkan kerjasama untuk melawan Inggris dan bila berhasil akan membagi dua wilayah yang telah dirampas oleh orang-orang Eropa. Sultan Hamengkubuwono II menyetujui hal itu dengan mengirimkan Tumenggung Sumodiningrat. Kesepakatan kemudian tercapai di Klaten pada awal Mei 1812 antara Ronowijoyo dan Sumodiningrat. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Sultan Hamengkubuwono II, Sunan Pakubuwono IV mengutus Pati Cokronegoro untuk menemui putra mahkota Yogya. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat ini, Cokronegoro menyampaikan bahwa Sunan Pakubuwono IV menghendaki putra mahkota Surojo naik tahta dan bersedia membantunya. Untuk itu, Sunan menawarkan kerjasamanya bangkit melawan Inggris, dan ketika orang-orang Inggris berhasil diusir dari Jawa, wilayah Jawa akan dibagi dua antara Surakarta dan Yogyakarta. Rencana konspirasi ini tercium oleh John Crawfurd yang segera mengirimkan berita itu kepada Raffles. Setelah menerima berita dari Crawfurd, Raffles memerintahkan Mayor Jenderal Gillespie untuk berangkat ke Yogyakarta dan menyerbu keraton Yogyakarta. Pada tanggal 20 Juni 1812, pasukan Inggris yang dibantu Legiun Mangkunegaran berhasil menduduki keraton Yogyakarta. Setelah pendudukan dan penjarahan isi keraton, Raffles memerintahkan penangkapan Sultan Hamengkubuwono II. Atas perintah Raffles, Sultan Hamengkubuwono II dibawa ke Batavia dan selanjutnya menunggu pengadilan di sana. Menurut keputusan pengadilan Inggris, Sultan Hamengkubuwono II dijatuhi hukuman pembuangan ke Pulau Penang. Pada tanggal 16 Juli 1812, ia disertai oleh putranya Pangeran Mangkudiningrat dan Pangeran Mertosono berangkat menuju Penang. Di Pulau Penang, Sultan Hamengkubuwono II dan keluarganya ditempatkan di bawah pengawasan Residen Inggris, Mayor Farquhar. Tempat penahanan mereka berada di benteng Fort Cornwallis. Dan untuk biaya hidupnya, pemerintah Inggris membebankannya kepada Kesultanan Yogyakarta. Selama masa penahanannya, sejumlah pengikut Sultan Hamengkubuwono II di Keraton Yogyakarta menunjukkan reaksi yang bisa mengancam keamanan dan ketertiban. Tokoh yang memberikan reaksi atas pembuangan ini adalah Tumenggung Mangkuwijoyo. Mangkuwijoyo adalah putra Mangkudiningrat yang menjadi menantu Sultan Hamengkubuwono III. Bersama-sama saudaranya, Mangkuwijoyo menyusun rencana untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Inggris. Rencana Mangkuwijoyo ini terdengar oleh Sultan Hamengkubuwono III atau Sultan Rojo, yang kemudian membujuknya agar Mangkuwijoyo mengurungkan niatnya. Menurut nasihat Sultan Hamengkubuwono III kepadanya, Mangkuwijoyo akan disiapkan menggantikan kedudukan ayahnya, Pangeran Mangkudiningrat. Oleh karena itu, ia disarankan untuk membatalkan niatnya untuk pemberontakannya. Setelah mendengar nasihat Sultan Hamengkubuwono III, Mangkuwijoyo bersedia mengagalkan rencana pemberontakan itu dan kembali hidup tenang di Yogyakarta. Pada awal tahun 1815, di Eropa diadakan Kongres Wina. Kongres ini dihadiri oleh semua wakil negara Eropa yang terlibat dalam peperangan Napoleon, termasuk Prancis. Salah satu keputusan kongres itu adalah pemulihan wilayah seperti kondisi sebelum tahun 1795. Dengan adanya kesepakatan ini,
Inggris wajib mengembalikan Jawa kepada Belanda sebagai konsekuensi keputusan Kongres Mina. Pada bulan April 1815, Raffles menerima berita ini dan ia mulai bersiap-siap untuk meninggalkan Jawa. Agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemerintah Inggris, Raffles memutuskan untuk mengembalikan semua tawanan, termasuk Sultan Hamengkubuwono II. Atas instruksinya, Mayor W. Pickering, Komandan Fort Cornwallis, mengirim kembali Sultan Hamengkubuwono II ke Batavia pada tanggal 10 April 1815. Berita kembalinya Sultan Hamengkubuwono II ke Jawa ini terdengar sampai ke Yogyakarta. Beberapa bangsawan Yogyakarta termasuk Raden Brontokusumo akan berangkat ke Batavia untuk menyambutnya. Pada awal Mei 1815, kapal Naulitius yang membawa Sultan Hamengkubuwono II tiba di pelabuhan Batavia. Brontokusumo bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono II dan mengadukan nasibnya sebagai Wedono yang dipecat oleh Sultan Hamengkubuwono III. Atas perintah Raffles yang marah kepada Brontokusumo, Brontokusumo ditangkap, tetapi kemudian dibebaskan atas permohonan Sultan Hamengkubuwono II. Sejak itu, setiap hari para bangsawan Yogyakarta datang untuk menemui Sultan Hamengkubuwono II. Raffles tidak lagi mau berpikir tentang itu, mengingat pada bulan tersebut ia harus meninggalkan Jawa dan kembali ke India. Penggantinya John Vendel juga lebih memikirkan penyerahan Jawa kepada Belanda. Oleh karena itu, agar tidak muncul masalah baru, Vendel memerintahkan penahanan Sultan Hamengkubuwono II di Batavia sampai penyerahan wilayah Jawa kepada Belanda. Pada tanggal 9 Agustus 1816, setelah pembicaraan awal selama 2 minggu, serah terima kekuasaan dari Inggris kepada Belanda berlangsung. Komisaris Jenderal Belanda yang menjadi penguasa baru memutuskan untuk membuang kembali Sultan Hamengkubuwono II dari Jawa agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban politik di Jawa. Pada 10 Januari 1817, Komisaris Jenderal memutuskan untuk mengasingkan Sultan Hamengkubuwono II ke Ambon. Sultan Hamengkubuwono II berangkat bersama rombongannya pada awal Februari 1817 dengan kapal Naulitius ke Ambon. Rombongan itu tiba di Ambon pada akhir Maret 1817. Hamengkubuwono II langsung dibawa ke Fort Victoria atas keputusan Residen Van der Wijk. Sultan dan keluarganya menempati perumahan yang sudah disiapkan di Batu Merah, dekat Fort Victoria. Sebulan kemudian di Ambon terjadi pemberontakan Saparua. Meskipun pemberontakan berhasil ditumpas, ada keterlibatan Pangeran Mangkubumi dalam pemberontakan tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan pada akhir Mei 1817, tidak terbukti bahwa Mangkubumi ikut terlibat. Namun peristiwa lain menimbulkan kecurigaan Belanda ketika Mangkubumi menyatakan dirinya sebagai Ratu Adil dan mulai mengumpulkan orang-orang setempat untuk diberitahu tentang ilmu kesaktian yang dimilikinya. Kendati tidak menimbulkan kerusuhan, Belanda tetap mengawasi Mangkubumi sampai kematiannya, bulan Maret 1824. Sementara itu di Kesultanan Yogyakarta, sejak tahun 1815, terjadi sejumlah pergantian kekuasaan. Sultan Hamengkubuwono III mendadak wafat dan digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Hamengkubuwono IV yang memerintah sampai tahun 1821. Mangkatnya Sultan Hamengkubuwono IV secara tiba-tiba mengakibatkan kekosongan tahta. Mengingat Sultan Hamengkubuwono V, Raden Mas Menol, masih berumur 2 tahun, pemerintahan sementara dipegang oleh para wali. Krisis politik yang diakibatkan oleh konflik kepentingan, baik di antara para wali, sultan, maupun antara mereka dan Belanda, diperparah dengan eksploitasi ekonomi kolonial di Kesultanan Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengunduran diri para wali pada awal Maret 1824. Presiden Smyser kemudian mengusulkan pengangkatan wali baru
kepada Gubernur Jenderal van der Capellen. Calon yang diusulkan adalah Tumenggung Mertosono yang ikut dalam pembuangan ke Ambon. Van der Capellen menyetujui pada tanggal 17 Maret 1824. Mertosono dibawa dari Ambon ke Yogyakarta. Ketika Mertosono berangkat menuju Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono II mendesak kepada Gubernur Maluku, P. Markus, diperkenankan ikut pulang ke Jawa. Meskipun pada mulanya Van der Capellen menolak. Seminggu kemudian, Sultan Hamengkubuwono II diizinkan kembali ke Jawa, tetapi tidak diperkenankan tinggal di Yogyakarta, mengingat kondisi politik memanas saat itu. Atas izin Van der Capellen, Sultan Hamengkubuwono II diangkut dengan kapal Mostaza dan tiba di Surabaya pada bulan Juli 1824. Setibanya di pelabuhan Surabaya, Presiden Surabaya menyambutnya dan segera membawa Sultan Hamengkubuwono II ke sebuah rumah tahanan yang telah disiapkan di kampung Cina. Sultan Hamengkubuwono II diizinkan tinggal di sana dengan wajib lapor selama 2 kali seminggu ke kantor Residen Surabaya. Kondisi Kesultanan Yogyakarta semakin tidak menentu, yang memuncak dengan meletusnya Perang Diponegoro pada 21 Juli 1825. Minggu-minggu pertama peperangan menunjukkan kelemahan kekuatan Belanda di Jawa di bawah Jenderal M. de Kock. Laskar-laskar yang tergabung dalam pasukan Diponegoro berhasil meraih sejumlah kemenangan di berbagai medan pertempuran. Korban yang jatuh tidak hanya terdiri atas orang-orang Eropa, tetapi juga bangsawan pribumi yang bersekutu dengan Belanda. Salah satunya adalah Tumenggung Mertosono yang menjadi wali sultan. Mertosono yang bergelar Pangeran Murdhaningrat terbunuh dalam pertempuran Dinglengkon bulan September 1826. Hal ini mengkhawatirkan de Kock dan ia memutuskan untuk menyelesaikan pemberontakan ini secara politis dan bukan secara militer. Atas saran Residen Yogyakarta, Nahuis van Brugh, de Kock harus memulihkan kepercayaan di Keraton Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak bangsawan Yogyakarta yang ikut bergabung dengan Diponegoro dan wibawa keraton merosot setelah terbunuhnya para wali Sultan Hamengkubuwono V. Mengingat tidak ada lagi yang layak diangkat menjadi wali, kekuasaan Sultan Hamengkubuwono V tidak mungkin dipertahankan. Nahuis menyarankan agar Sultan Hamengkubuwono II dikembalikan di atas tahta. Tujuannya adalah mengangkat penguasa yang sah agar memerintah Yogyakarta, sekaligus menggunakan pengaruhnya untuk mengajak para bangsawan pemberontak kembali ke Keraton Yogyakarta karena keseganan mereka terhadap Sultan Sepuh. Usul Nahuis disetujui de Kock, yang kemudian membicarakannya dengan Van der Capellen. Meskipun ada beberapa pejabat Belanda yang tidak setuju, dan Van der Capellen digantikan oleh Dobbus, pengembalian Sultan Hamengkubuwono II dari Surabaya tetap berlangsung. Dobbus memutuskan agar Sultan Hamengkubuwono II dilantik kembali sebelum dipulangkan ke Yogyakarta. Pelantikan yang akan diadakan di Istana Gubernur Jenderal Belanda di Buitenzorg pada tanggal 11 Agustus 1826. Sultan Hamengkubuwono II dan rombongan meninggalkan Surabaya dan berangkat ke Buitenzorg. Pada tanggal 18 Agustus 1826, Sultan Hamengkubuwono II memasuki Istana Buitenzorg dan oleh Dobbus dikukuhkan kembali sebagai penguasa Yogyakarta. Setelah upacara berlangsung, Dobbus memerintahkan de Kock membentuk komisi yang akan membantu penataan kembali pemerintahan di Yogyakarta. Bersama komisi ini, pada tanggal 10 September 1826, Sultan Hamengkubuwono II meninggalkan Buitenzorg menuju ke Yogyakarta. Pada tanggal 20 September 1826, rombongan Sultan Hamengkubuwono II memasuki Keraton Yogyakarta dan diumumkan bahwa sejak itu Sultan Hamengkubuwono II memegang pemerintahan kembali. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya.
tetap di channel Kitab Mawas Diri.